Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor minyak untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan setelah minggu ini harga minyak terus bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request sampai dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita lihat dulu real time untuk harga komoditas. Bisa kita lihat di sini harga minyak dunia saat ini sudah berada di bawah angka 100. Jadi satu minggu terakhir ini memang trennya mulai bergerak turun. Sehingga sebelumnya harga minyak dunia kuat di atas angka 100, saat ini bisa kita lihat pada saat penutupan hari Jumat kemarin sudah berada di bawah angka 100. Jadi secara tren harga minyak dunia sudah mulai bergerak turun. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana potensi saham-saham di sektor minyak minggu depan. Yang pertama, Akra bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 5% lebih ke harga 1.200. Jadi sebelumnya Akra bisa kita lihat trennya bergerak sangat uptrend, tapi belum sempat naik menyentuh harga 1.300. Akra turun kembali menuju support di 1.200. Jadi penurunan hari Jumat kemarin membuat Akra berada tepat di support 1.200. Dan untuk support MA50 saat ini di sekitar harga 1.090. Jadi secara tren, walaupun Akra hari Jumat kemarin turun lumayan dalam, trennya sebenarnya belum patah uptrendnya. Dan garis MACD jika kita lihat memang terlihat mulai bergerak turun. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 5% lebih ini ada distribusi, tapi asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Bisa kita lihat satu minggu terakhir ini sebenarnya asing mulai masuk akumulasi saham Akra. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Akra masih bisa dipantau minggu depan. Jadi walaupun memang masih ada potensi untuk bergerak turun, secara tren Akra masih bagus karena masih kuat berada di atas garis MA50 dan 150. Jadi menurut saya ini kesempatan untuk buy on weakness, tapi sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah kita tunggu di sekitar garis MA50 dan harga 1.100. Jadi aman tunggu Akra terkoreksi dulu menuju harga 1.100 sampai garis MA50. Apabila menyentuh target harga ini Akra bisa bertahan dan mulai bangkit, baru kita entry untuk lebih amannya. Apabila kita beli di sekitar support ini, kita bisa hold terus selama garis MA50 tidak terlewati. Untuk target take profit jangka pendek bisa di sekitar harga 1.200 atau di sekitar 1.300. Dan untuk teman-teman yang mau trading cepat juga bisa entry apabila ternyata hari Senin depan Akra berhasil rebound dari support di 1.200. Karena memang masih ada potensi Akra untuk rebound dari support ini. Cuma resiko kita entry di sekitar harga 1.200 lumayan tinggi karena harga sudah naik lumayan tinggi. Nah, apabila kita entry di sekitar 1.200 mulai bergerak naik dan tiba-tiba berbalik arah kita telat untuk take profit, ada potensi malah turun bawah harga 1.200. Jadi balik lagi ke trading plan teman-teman, mau beli di sekitar 1.200 berarti target take profitnya harus lebih pendek, mungkin di sekitar 1.250 sampai 1.300, dan pertimbangkan untuk cut loss apabila ternyata harga 1.200 terlewati, atau teman-teman mau average down lagi apabila 1.200 terlewati untuk average di sekitar garis MA50. Tapi tetap paling aman menurut saya saat ini adalah tunggu di sekitar harga 1.100 untuk entry-nya. Dan untuk Medco, coba kita lihat. Medco hari Jumat juga turun 1% lebih ke harga 590. Dan secara tren, Medco saat ini sudah berada di bawah garis MA50 yang saat ini di sekitar harga 595. Tapi Medco masih berada di atas garis MA150 di harga 580. Dan secara tren, Medco saat ini sudah mulai melemah kembali. Jadi bisa kita perhatikan sebelumnya Medco sempat turun ke harga 545. Satu berhasil rebound, mencoba break garis MA50, gagal break, turun ke garis MA150 yang saat ini sudah berubah menjadi support, bisa bertahan dan bergerak naik di atas garis MA50. Tapi belum sempat naik menuju zona resisten 635 sampai 650, Medco sudah berbalik arah kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini kembali bergerak turun. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini ada distribusi, asing melakukan sedikit distribusi. Tapi secara keseluruhan satu minggu terakhir ini asing masih akumulasi.
Jadi untuk Medco juga apabila teman-teman mau entry, wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan Medco masih bisa bertahan di atas garis EMA 150. Apabila berhasil menyentuh garis EMA 150 dan rebound, bisa coba entry dengan target take profit di sekitar harga 625 sampai 650. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan harga minyak dunia masih terus bergerak turun, masih ada potensi Medco untuk turun di bawah garis EMA 150 ini. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren bisa kita lihat belum terbentuk higher high. Karena harga tinggi dengan harga tertinggi di Agustus bisa kita lihat trennya masih menurun. Jadi tetap harus hati-hati. Untuk Elsa bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan Medco. Saat ini berada dekat dengan garis EMA 150. Karena saat ini garis EMA 50 dan 150 memang berdekatan. Dan bisa kita lihat untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 296. Sedangkan garis EMA 50 tepat di harga 300. Jadi hari Jumat kemarin Elsa juga turun 0,67% ke harga 298. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini bergerak sideways. Untuk Elsa jika kita perhatikan penurunan hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing 2 hari terakhir melakukan distribusi. Dan untuk Elsa juga bisa kita lihat secara keseluruhan asing masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat Elsa juga masih bisa dipantau karena belum terkonfirmasi break garis EMA 150 sehingga bisa kita pantau untuk swing trade. Paling aman adalah beli di sekitar harga 300 apabila Elsa masih bisa bertahan di atas harga itu dengan target take profit jangka pendek di 310. Karena bisa kita lihat harga 310 merupakan resisten kuat untuk Elsa saat ini. Tapi ingat apabila ternyata support EMA 150 terlewati minggu depan sebaiknya jangan entry dulu. Karena saya lihat Elsa berpotensi turun kembali menuju support kuatnya di harga 280 sampai 284. Kan sebelumnya turun ke harga 280 sampai 284, Elsa masih bisa bertahan dan rebound. Jadi apabila support ini terlewati, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar support kuat ini untuk entry-nya. Jadi tetap wait and see semua apabila teman-teman baru mau entry karena melihat turun lumayan dalam hari Jumat atau 1 minggu terakhir ini, tapi jangan langsung entry hanya merasa karena sudah turun beberapa hari. Dan apabila teman-teman lihat di antara ketiga saham ini menurut saya pribadi yang paling layak untuk masuk watchlist itu Akra. Karena Akra secara tren lebih bagus daripada Medco maupun Elsa. Dan masih jauh berada di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan Elsa dan Medco bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 dan garis EMA 150 sangat berdekatan. Apabila ternyata terlewati, trennya akan langsung bergerak downtrend. Jadi resiko akan lebih besar apabila kita entry saham Elsa maupun saham Medco. Dan menurut saya pribadi lebih bagus untuk watchlistnya itu saham Akra, apalagi asing masih masuk akumulasi. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.